cukup cari tahu apa yang kamu nyaman di situ, yang bikin kamu berkembang dan kamu hobi di situ gitu, yang akhirnya itu bisa bikin kamu dikenal orang dengan caramu itu. Gitu sih versi aku ya. Menurut lo kira-kira bisa self love nggak sih? Karena mungkin kan jarang tuh orang yang kalau insecure kayaknya self love-nya tuh kurang gitu, kayak kurang merasakan self love ke dirinya sendiri. Itu menurut pandanganmu gimana tuh? Coba dulu nih, Adi dulu kayaknya. Iya, jadi biasanya kalau orang insecure biasanya dia berarti susah untuk bersosialisasi sama orang-orang, jarang ketemu orang. Aku jadi mikir, aku itu jarang banget ketemu orang, apa jangan aku insecure ya? Tapi aku nggak ada rasa insecure sih, cuma kalau antara korelasinya antara insecure sama self love kayaknya ada juga, tapi gimana ya, ini menurut opini aja sih. Dia berarti kalau orang insecure sama orang lain berarti self love-nya ya dengan balik lagi ke diri sendiri. Karena kalau orang dengan diri sendiri aja bisa self love kok, nggak perlu butuh orang. Contoh aja anak-anak introvert di luar sana jalan ke kafe sendiri, atau enggak beli makan sendiri, apa-apa sendiri, kasian banget. Ya manja gitu. Nggak apa-apa. Itu berarti dia mandiri tanpa ada orang lain, berdiri di kaki sendiri. That's nice person. Dan dimana kayak kadang ada orang-orang kan misalnya kayak dewasa ini dewasa, orang-orang tuh datang dan pergi nggak sih? Jadi kayak benar. Ya siapa sih yang diharapkan kalau bukan diri kita sendiri? Ini. Oke, cukup kata-katanya cukup dalam juga sih. Iya sih, menurutku sih itu sih, kalau misalnya orang insecure ya emang insecure, balik lagi sih, insecure kan susah untuk bersosialisasi sama orang lain. Jadi dia cara self love-nya berarti bukan sama orang lain, berarti dia cara self love-nya ya sendiri aja gitu, menikmati suasana gitu sih menurut aku. Tapi BTW aku juga sering sendiri gitu sih BTW, kayak sekalian nggak sendiri. Berarti menurutmu tuh insecure karena mereka jarang berinteraksi, berkomunikasi dengan orang lain, mungkin dari sudut pandangnya dia mungkin cuma dari satu sudut pandang dari dirinya saja gitu kan mungkin. Itu mungkin untuk orang yang insecure yang emang jarang ketemu orang sih. Oke. Tapi beda cerita kalau memang dia sering ketemu orang ya, kurang tahu. Hanya opini, my opinion. Tapi kalau menurut aku sih kalau insecure mungkin ini dia terlalu banyak melihat kekurangan dirinya sendiri gitu. Kalau menurut aku ya, jadi dia berfokus ke yang kurang dari dia. Mungkin wah aku nggak ganteng nih, wah aduh aku gini nih, aku gitu nih. Nah terus dia membandingkan dirinya dengan orang lain gitu. Jadi dia berfokus ke yang mungkin yang buruk-buruk aja dari dirinya, padahal mungkin ada segudang kebaikan yang mungkin kalau dia lihat dari sudut pandang yang lebih positif, mungkin dia bisa lebih self love sih kalau menurut. Kalau dari tanggapan aku sih gitu, mungkin dia lebih berfokus negatif dari dirinya sendiri tanpa melihat sisi positif dari dirinya sendiri. Jadi dia mengabaikan sisi positif dari dirinya sendiri. Atau mungkin dia insecure ini, mungkin dia udah berusaha sama teman yang lain. Cuma teman yang lain, mungkin si A ini kan si insecure. Nah dia mungkin udah ngobrol sama si B, cuma si B ini mungkin dia kayak sorry nih aku nggak bisa bantu kamu si A. Nah karena dia self love, sebelum bantu orang lain dia bantu diri dia sendiri. Tapi si A mungkin anggapnya lu kok dalam hati mungkin lu kok kamu kok selfish banget sih, egois banget sih, apatis.
Bisa jadi sih. Kayak ada nggak sih kayak korelasi antara dia emang self love nih si B, tapi terkesannya untuk orang si A ini malah selfish gitu, kayak mungkin salah, malah disangka egois gitu nggak sih? Menurut kalian gimana? Oh, Kadang lu gimana? self love malah dikatain egois. Ini tadi cukup menarik sih yang terkait sama insecure ya tadi ya. Ini ada sebuah perumpamaan gitu. Boleh. Ini aku dapat dari teman aku juga, dia anak psikologi gitu. Katanya berkaitan dengan insecure ini, coba misalnya ibaratkan gini, si Adi itu iPhone, si Ilham itu Samsung. Jadi kan jelas ya iPhone sama Samsung gitu. Nah, insecure itu adalah membandingkan kamu sebagai iPhone tapi kamu melihat si Samsung gitu. Jadi atau si Samsung ini ngelihat gimana iPhone gitu. Padahal Samsung ini punya kelebihan yang lebih dibandingkan iPhone gitu. Atau iPhone punya kelebihan yang nggak didapatkan juga sama Samsung gitu. Jadi jangan pernah membandingkan iPhone dengan Samsung gitu. Tapi bandingkan antara iPhone yang lama dengan iPhone yang sekarang sama Samsung yang lama dengan Samsung yang sekarang gitu. Nah itu istilahnya ya buat terkait kalau emang nggak ada habisnya ya, apalagi di zaman yang teknologi sudah secanggih ini gitu, semua pencapaian seseorang udah setiap orang sangat instan ya di sosial media. Iya, jadi kita mau ngelihat misalnya di Instagram kita pengen nih beli outfit yang kita pengen gitu, tapi keluarnya temennya udah wisuda. Pernah ikut konferensi di negeri, jauh banget bro gitu. Ya padahal kalau misalnya kita ngelihat diri sendiri antara diri kita yang sebelumnya sama yang sekarang, itu sebenarnya udah banyak banget gitu loh perubahannya gitu. Nah itulah mungkin konteksnya ya, konteks insecure yang sebenarnya itu kalau kita bebas memilih gitu, kita mau memilih insecure ya it's okay, silahkan gitu. Tapi kalau kita mau memilih kita bisa berkembang dengan kemampuan kita sendiri, kita mau yang lebih baik dari sebelumnya ya itu pilihan kita juga gitu. Jadi sebenarnya semuanya itu tergantung pilihan kita gitu loh. Ya itulah kayak sudut pandang aku soal insecurity ya. Okay. Terus sama yang tadi perbedaan self love sama selfish. Aku sebenarnya baru tahu juga sih istilah selfish itu gitu. Mungkin setiap orang kan punya sisi egosentrisnya masing-masing ya, kayak punya sisi egois gitu loh, egois diri sendiri gitu. Yang bisa dibilang keinginan kamu itu benar-benar pengen kamu capai gitu. Nggak memandang, terkadang nggak memandang apakah itu benar-benar bisa dicapai apa enggak. Misalnya aku nih tipikal orang yang butuh banget dipahami gitu ya misalnya ya. Tapi gak semua orang itu bisa ngerti apa yang kamu pengen gitu. Nah itu yang sedikit pengetahuan aku terkait selfish dengan self love ya, kayak gak semua hal tentang kita itu bisa diketahui orang lain gitu loh. Gak semua keinginan kita bisa orang lain tahu gitu. Tapi kita bisa mengontrol diri sendiri gitu, kayak maksudnya apa yang bisa kita kontrol adalah dengan antara diri kita ke orang lain gitu, bukan menginginkan apa yang orang lain mau terkait diri kita gitu. Paham nggak sih? Jadi yang bisa kita kontrol tuh respon kita ke orang sekitar gitu kan ya. Respon kita. Iya, jadi ya mungkin emang apalagi di tahap yang kita udah di fase harusnya emang tahu diri sendiri ya, udah dewasa, bisa istilahnya kita udah di fase yang bukan remaja lagi gitu. Terkadang setiap orang nggak sadar gitu loh kalau dirinya udah di fase yang harus tahu diri sendiri dan harus tahu orang lain seperti apa gitu, orang lain gimana terhadap dirinya sendiri gitu loh. Nah ya itulah yang seringkali mungkin bikin orang itu jadi miskom gitu, kayak
oh kok nggak, dia nggak paham banget mau ku apa, mau gua apa gitu. Kayak gini loh, please lah, tolong lah gitu loh. Itu yang sering aku temuin sih, based on pengalaman lagi. Itu kayaknya bucin deh. Kenapa? Kayaknya bucin. Waduh, Aduh, itu beda konteks. bucin ya. Banyak bucin ya, macam-macam lah gitu. Kayak emang pada akhirnya emang kembali ke situ juga gitu, terkait dengan diri sendiri ya, kayak sisi egosentrisnya manusia kan banyak ya, dan itu bisa merambah ke berbagai konteks gitu, entah itu di sebuah hubungan mungkin ya, bisa, atau pertemanan, atau keluarga, lingkungan, udahlah semuanya lah gitu. Tapi ya itu yang secara umum banget sih, belum yang based on apa ya, kayak yang keseharian kita temuin gitu. Soalnya kalau untuk selfish ini ya paling apa ya, kayak misalnya healing yang berlebihan gitu. Oh wow, gimana tuh? Over healing. Misalnya aku sering sih ngerasain gitu di dalam artian kayak di fase yang udah terlalu jenuh sama suatu hal, terus pengen healing dalam waktu yang lama gitu. Padahal sebenarnya healingnya tuh nggak perlu lama-lama gitu. Udah waktunya harus kembali ke dunia nyata. Dunia nyata, realita gitu. Itu salah satu konteks ya, salah satu hal yang bersinggungan dengan selfish gitu. Kayak misalnya konteksnya misalnya udah yang udah bekerja gitu. Oke, gitu. Ada rentang waktu khusus kan ya buat orang yang kerja, dalam artian udah terjadwal gitu. Kerjaan harus menuntaskan kerjaan kapan, harus kerja kapan gitu kan. Tapi ada juga orang yang istilahnya itu mungkin karena dia nggak tahu beban kerjanya gimana, jadi dia pengennya healing terus gitu. Tapi udah harusnya balik ke kerjaannya tuh ya malah pengen healing. Nah itu mungkin istilahnya bisa masuk ke selfish itu tadi gitu, kayak healing yang berkelanjutan, healing yang kan. Iya, tapi iya sih, benar sih. Kalau menurutmu gimana, Ham? Tapi kalau menurutku ya, tadi antara self love dengan selfish ya. Iya. Antara self love, mencintai diri sendiri, dengan ego. Mungkin yang bisa di highlight sih yang tadi sih, kayak tadi dibilang over self love gitu. Mungkin misalnya udah harus ngerjain skripsi nih, tapi mungkin karena mungkin karena kemarin udah proposal, kita udah misalnya udah seminar nih, sudah seminar proposal nih, jadi kan ada self love sendiri, mungkin kita rebahan atau mungkin kita berikan hal-hal yang mungkin kita senang, tapi itu kayak over dan kita mungkin lupa kalau masih ada bab-bab yang lain yang belum kita kerjain gitu kan. Mungkin kayak gitu juga sih, kayak tadi over juga tadi bisa masuk sih. Tapi yang jadi highlight tuh tadi kayak kita daripada membandingkan diri kita dengan diri orang lain, ini kita membandingkan diri kita yang dulu dengan yang sekarang. Jadi apa sih pencapaian kita dari yang dulu sampai sekarang? Mungkin ada yang kita udah centang mungkin, dan itu bukan hanya sekedar kayak jadi apresiasi sesaat gitu. Mungkin kalau kita lagi down, kita bisa lihat ke belakangnya nih, kita selama ini apa sih pencapaian kita. Nah, kita bisa gitu. Nah, itu mungkin bisa membangkitkan self love kita lagi sih. Kayak menurutku sih kayak gitu. Bisa dilihat itu resolusi tahun ini. Udah berapa ya ke checklist? Wishlistnya ya. Udah check out apa aja? Jadi jangan fokus ke kegagalan aja gitu. Mungkin kalau kita gagal, mungkin aduh
kok aku nggak bisa ya gini doang ya. Padahal mungkin dia cuma fokus ke itunya aja. Padahal sebenarnya mungkin ada berbagai macam hal yang mungkin dia udah capai, tapi dia nggak nge-highlight itu. Jadi dia nge-highlight dari gagalnya doang. Padahal Yes. semua orang, setiap diri itu butuh apresiasi. Siap. Ya itu sih menurut aku. Nice. Benar sih. Tapi kalau aku mau nanya nih, kenapa sih orang itu sulit untuk develop? Mungkin kayak tadi contohnya membandingkan diri sendiri, mungkin itu juga menjadi salah satu hal yang buat orang sulit untuk develop. Tapi menurut pandangannya dulu gimana nih? Kenapa sih orang sulit untuk develop gitu? Oke. Ini ya emang karena banyak banget yang ngerasa insecure mungkin ya sama suatu hal ya. Jadi seakan-akan dia nggak tahu nih apa yang jadi kebutuhan dirinya, sehingga dia fokusnya sama kekurangan dirinya itu tadi gitu. Yang kalau kata Ilham tadi fokus ke kegagalan gitu. Padahal ya sebenarnya kalau ngomongin gagal mah ya emang gagal itu emang harus kita habiskan di jatah gagal itu emang harus kita habisin di masa muda gak sih? Iya bener. Jadi mungkin orang-orang tuh ya fokusnya ke masalah gitu loh, bukan solusi gitu. Kayak ya kalau misalnya kamu mau self love, saya tahu apa yang kamu pengenin, kayak pengen bahagia lah ya gitu. Ya lakuin aja yang kamu suka gitu. Yang bikin kamu happy apa sih gitu. Jangan fokus sama yang nggak bisa kamu lakuin atau yang bikin kamu malah ngedown. Misalnya kayak passion kamu nih sebenarnya nggak di situ. Passion kamu tuh bukan yang misalnya kayak nulis atau bikin skrip atau bikin apalah gitu. Tapi kalau misalnya passion kamu emang yang ngomong, terus passion kamu itu ngonten, ya itulah passion kamu gitu. Kembangin aja di situ gitu. Fokus sama yang happy, sesuatu yang emang kamu tuh happy di situ dan nyaman di situ gitu. Jangan fokus ke suatu masalah yang bikin kamu jadi overthinking. Kayak, aku kok nggak bisa sih kayak gitu. Jadi seakan-akan orang-orang tuh sangat-sangat ini ya membandingkan kehidupannya yang sebenarnya nggak perlu dibandingkan gitu. Kita semuanya bisa berkembang dengan cara kita masing-masing. Dan akhirnya kalau misalnya kita tahu nih passion kita di mana, terus tahu kebutuhan kita apa, terus intinya tahu gimana cara memperlakukan diri, ya akhirnya kita bisa tahu gimana caranya self love buat diri kita sendiri. Dan mungkin aja orang-orang yang nggak bisa self love atau bukan nggak bisa sih, tapi belum tahu ya, mungkin belum dengerin podcastnya aja. Waduh. Ya itulah. Ayolah gitu. Ayo guys, masih Ayo banyak yang bisa dengar podcast ini. Oh bukan ya? yang bisa kita lakuin produktif, banyak yang bisa kita lakuin dengan lebih berkembang gitu daripada kita mikirin suatu hal yang nggak bisa kita lakuin, dan itu malah justru membuat diri kita semakin terpuruk gitu. Kamu merasa terpuruk itu pilihanmu gitu, tapi kalau misalnya kamu mau yang show up, kamu mau grow up, ya itu pilihanmu juga gitu. Jadi tergantung kita ya mau gimana nih memperlakukan diri sendiri gitu. Nah sebenarnya jalan self love itu banyak banget gitu guys gitu. Kayak ya dengerin musik kah atau apakah yang emang bikin kamu happy aja. Itu menurut aku itu sudah self love. Ya enjoy. Jadi malah ada istilah gini sih. Kalau misalnya konteksnya di pekerjaan ya, emang fase-fase kita gitu kan. Jadi orang yang tertekan itu karena emang dia nggak nemuin sesuatu yang nyaman buat dirinya gitu. Bahkan mungkin terkadang kita bertahan dalam suatu hal atau kondisi itu adalah karena kita tuh nyaman di situ gitu. Ada suatu hal yang dibayar dengan kenyamanan gitu. Kalau misalnya kita nyaman sama kerjaan kita, ya pasti kita happy kan, dan kita bakalan lebih enjoy dan banyak keingintahuan yang pengen kita kejar berkaitan sama apa yang kita lakuin sekarang kayak gitu. Jadi itulah dan aku lagi belajar juga sih buat gimana caranya tahu passion dan tahu sesuatu yang bikin aku nyaman, sehingga ya fokusnya jangan sama fokus ke kekurangan sama masalah gitu. Nggak apa-apa tahu kekurangan, tapi ya kekurangan itu buat kamu lebih maju lagi dari yang sebelumnya gitu. Bukan malah bikin kamu ngedown sama sesuatu yang belum tentu kamu bisa ngelakuin itu gitu. Gitu sih. Jadi
Nah Ya, iya, benar-benar. Jadi tadi kamu bilang gimana Selo? Udah. yang mana yang mana? Nggak, maksudnya tadi menarik sih yang kamu bilang, maksudnya self love itu adalah gimana ya, kita ngelakuin hal-hal yang kita enjoy dan yang Iya. dimana itu passion kita. Tapi kadang-kadang orang tuh kayak beberapa orang tidak menemukan passionnya gitu ya, tidak begitu enjoy sama apa yang mereka lakuin. Nah, aku jadi kepikiran satu teknik namanya ikigai. Tahu nggak sih? Ikigai. Ikigai. Pernah dengar. sih. Pernah dengar ya? Hmm. Intinya itu, aduh gimana ya aku jelasnya, kayak ntar malah panjang banget lagi. Ya apa dong. Sekilas Sekalian sharingan ya gitu. rangkum. Aku coba rangkumnya. Jadi ikigai itu adalah kayak konsep dari Jepang. Gimana? Jadi apa yang kita suka, hal apa yang kita suka, terus yang kedua apa yang dunia butuhkan, terus yang ketiga kamu dibayar untuk melakukan hal itu. Terus ikigai itu di tengah-tengah. Gitu sih dari yang sepenangkapan aku ikigai. Mungkin selengkapnya bisa searching ikigai Google, apa sih ikigai. Oke, Gitu. tapi kalau gitu sih. Tapi kalau dari sudut pandang aku ya, kenapa sih orang tuh sulit untuk self love? Mungkin ya, mungkin karena mereka tuh terlalu mendengarin perkataan orang, mungkin orang dan juga mengiyakan apa yang mereka bilang. Mungkin misalnya lu kok pendek, lu kok ini itu, maksudnya meng-highlight dari kekurangan Iya. dia mungkin ya. Oh my god. Dan mungkin kalau misalnya mereka ngelihat di kaca nih, iya lagi. Dan maksudnya mereka mengiyakan apa yang orang lain katakan gitu. Iya. Kayaknya itu salah satu yang mungkin buat orang mental jadi break banget. Jadi self hatred juga, kayak membenci dirinya sendiri, padahal seharusnya kan ada dua pilihan nih, dia bisa mendengarkan orang lain atau mungkin dia bisa mengabaikan perkataan orang juga gitu, kayak bodo amat sih lu ngomong apa, kalau misalnya kalau emang gua pendek emang kenapa gitu, itu kan nggak berdampak ke kehidupan lo juga gitu kan, maksudnya kan kayak gitu, jadi kayak lebih bodo amat aja gitu. Kalau mungkin menurut gue untuk bisa self love juga sih, lebih nggak ngedengerin apa kata orang, karena mungkin kata-kata orang tuh mungkin cuma sebatas mulutnya doang gitu. Dari mulutnya itu kita dengar nih. Nah dari pendengaran itu kita punya dua pilihan, kita bisa masukinnya ke dalam hati atau kita bisa buang gitu aja, atau kita bisa mengabaikan gitu aja sih. Itu sih kalau menurut aku. Iya, sepakat sih sama yang dibilang Ilham ya. Pernah dengar ini nggak quote sih? Apa itu? Aduh, misquote banget ya. Ini dari Les Brown gitu. Katanya jangan sampai perkataan orang lain itu jadi kenyataanmu. Jadi apa yang dikatain orang itu belum tentu jadi kenyataanmu kalau kamu nggak fokus ke apa yang dia katain gitu. Jadi karena kan kecenderungan orang kan ketika dia melihat temen atau siapanya lah gitu, ya pasti bakal komen gitu kan. Ya kalau itu konteksnya negatif ya nggak usah kita gubris gitu, bodoh amat gitu, masa bodoh gitu. Ya pokoknya fokus aja sama yang udah kamu lakuin sekarang, dan kalau emang itu bisa buat kamu berkembang ya it's okay gitu. Jadi jangan sampai perkataan orang lain itu jadi kenyataanmu gitu. Gitu sih. Tapi kecuali dia kritik sih, maksudnya kritik yang oke lah. Tapi kalau hujatan ya emang sangat disayangkan. Iya sih, tergantung kritiknya membangun apa enggak gitu. Kalau misalnya membangun ya nggak ada salahnya sih kita dengerin. Oke, mungkin kritiknya mematikan gitu ya. Dan emang membangun. Kan kita juga bisa ya memilih kritikan mana yang bisa kita ambil buat diri kita sendiri, mana yang nggak perlu kita ambil gitu. Jadi ya difilter.
balik ke kitanya juga, benar itu. Kita perlu memfilter kritikan setiap orang yang masuk gitu. Karena kita nggak mungkin bisa mengiyakan dan membuat semua orang suka dengan apa yang kita lakuin kan. Yes. Kita nggak bisa membuat semua orang itu mau atau sesuai dengan keinginan mereka terhadap kita gitu kan. Jadi ya sewajarnya aja. Benar Oke. benar sih. Apalagi orang yang tidak dikenal tiba-tiba kritik aja gitu. Apalagi kritiknya nggak membangun. Nah itu Haters ya. karena mental loh. Iya. Tapi kalau orang yang terdekat yang kritik sih oke-oke aja sih, paling didengar. Karena emang udah ngerti kita kayak gimana gitu kan ya. Pastilah terdekat. Tergantung konteksnya juga gitu. Maksudnya kalau kritiknya membangun ya it's okay sih. Maksudnya nggak ada salahnya buat kita dengerin juga dan kita mungkin memperbaiki juga gitu. Iya. Sepakat. Tapi ngomong-ngomong soal self love nih, kamu pernah nggak sih ngerasa kalau self love tuh jadi toxic gitu? How gimana tuh? Self love. Kayak misalnya contoh kamu jadi kayak berlebihan dalam memberikan self love kepada dirimu sendiri, atau mungkin salah satu contohnya sih kayak gitu sih. Pernah nggak sih kamu kayak gitu? Dari lulu dulu deh. Pernah nggak sih kamu gitu? Ini sih konteks toksiknya itu lebih ke diri sendiri apa buat ke lingkungan juga, kayak ke orang lain gitu. Bisa mungkin diri sendiri sih, kan maksudnya kalau self love ini kan kita yang rasakan gitu kan, jadi mungkin lebih konteksnya lebih ke diri sendiri sih. Oh iya sih, aku pernah ngerasa apa yang maksudnya kecintaan, bukan kecintaan sih, tapi kayak lebih ke konteksnya itu mewajarkan kesalahan diri sendiri gitu, akhirnya memberikan pemakluman terhadap sesuatu yang seharusnya nggak dimaklumin gitu. Ya itu yang akhirnya kadang tuh jadi bikin ragu sendiri gitu loh. Kayak kan orang tuh kalau misalnya ngelakuin kesalahan kan pasti bakal gelisah ya. Nah itulah yang sering, kadang kalau misalnya aku lagi ngelakuin suatu kesalahan gitu, aku suka kayak nggak nyaman aja. Aduh gimana ya, aku tadi ngelakuin ini nih gitu. Entah itu apapun lah konteksnya. Iya, entah misalnya gibah kan. Bener cewek ya, ataukah bohong, atau ya apapun lah gitu, yang namanya manusia pasti pernah berbuat kesalahan gitu kan. Dan ya akhirnya itu bisa dibilang mungkin toksik ya buat diri sendiri gitu. Akhirnya kayak kepikiran gitu, aduh gimana nih gitu, kayak nggak enak aja gitu dengan suatu kesalahan yang udah dilakuin. Jadi kayak serasa diri itu bersalah terus gitu loh. Tapi ya akhirnya ya tetap introspeksi diri, ada introspeksi lah gitu. Kayak nggak mungkin bukan setiap orang sih, tapi seseorang ketika dia emang tahu itu salah gitu, ya pasti ada kemauan untuk dia mau berubah gitu loh. Itu udah naluriah sih sebenarnya. Kecuali emang orangnya ini banyak pengaruh ya, kayak mungkin lingkungan yang membuat dia jadi melakukan kesalahan yang terus-menerus, yang akhirnya bikin dia tuh nggak tahu gitu kalau itu tuh sebenarnya udah toksik yang sangat dalam buat dirinya sendiri. Soalnya emang ada sih gitu. Jadi kebanyakan orang nggak punya self control. Jadi seakan-akan mewajarkan atau memaklumi kesalahan yang dia lakuin gitu, yang berkedok self love gitu loh. Iya bener. Iya. Kadang ada aja tuh orang yang kayak sudah lakuin mungkin hal kecil doang, kayak pengen makan yang agak makanan mahal fancy gitu. Terus self love doang kok. Ini mah self love-nya sampai berkali-kali gitu. Padahal cuma nggak seberapa gitu ya. Mungkin kayak misalnya ngerjain tugas yang remeh-temeh gitu. Iya, tapi self love-nya tuh lebih gitu kan, kayak apa kok self love sih gitu. Habis bersih-bersih kamar self love. Padahal itu harusnya menjadi kebiasaan kan.
Harusnya bukan bukan Iya, bukan Ya, jadi harusnya sih. bukan jadi kayak dikit-dikit, aduh aku butuh self love nih. Terus tiba-tiba beli KFC atau beli makanan yang mahal mungkin yang seharusnya ya mungkin nggak dia butuhin juga sih, maksudnya nggak terlalu butuh juga sih, cuma untuk apa ya, memenuhi hasrat self love doang gitu. Yang apa tuh Itu yang- ya self love, cuma self love akhirnya kan Hmm. berdampak ke finansial mereka gitu. Nah, itu yang jadi salah satu toksik juga tuh. Nah itu salah satu toksiknya juga di situ tuh. Nah, itu tuh. Jadi kalau nanti udah di akhir bulan gak ada uang, aduh ini gara-gara aku self love-nya berlebihan. Nah itu baru sadar tuh. Akhirnya tuh instan Iya, instan. Sadar. Akhirnya sengsara sendiri kan akhir bulan. Nah, Ya jadi gitu. self love Kehidupan. ini mungkin bisa jadi ajang boros-borosan juga gitu untuk Iya. sebagian orang mungkin kadang ada sebenarnya dia bukan nggak mampu sih, mungkin nggak terlalu bisa beli sesuatu yang memang dia canangkan untuk jadi self love dia, tapi dia paksain, nah itu mungkin juga salah satu yang jadi toksik juga gitu. Atau mungkin Yang dia beli sesuatu. diajakin circle jalan-jalan ke mana yang sebenarnya tuh dia aduh lagi kurang nih, sebenarnya nggak bisa, cuma dia paksain gitu. Demi circle ya. Akhir Terus gas aja lah. kalau nggak ikut ya ntar nggak enak, ntar masa udah diajakin masa nggak ikut, bla bla bla. Benar tuh, jadi orang dirinya people pleaser. Gak enakan sama orang gitu kan. Nah itu juga kita udah bahas tuh teman-teman ya, kayak kalian dengerin tuh. Di episode ke berapa? Episode ke sekian, lupa juga. Aduh, udah lupa sih. Udah saking banyaknya ya. Iya, jadi. ada ratusan. Waduh, ini pembahasannya cukup menarik nih. Aduh. Ini sebelum kita kayaknya mau masuk di pertanyaan terakhir, Adi lu ada pertanyaan gitu? Pertanyaan terakhir sebelum kita masuk di pertanyaan yang akhir, yang paling final. Lo ada nggak satu pertanyaan? Kalau dari aku sih nggak ada sih, udah cukup sih. Nah, coba kamu aja deh. Pertanyaan finalnya apa itu? Kalau aku sih nggak ada sih. Berarti kita langsung aja ke. Kamu ada nggak sih? Iya, itu langsung aja ke pertanyaan final. Langsung Kamu ada, jadi kamu ada nggak sih saran? Lulu kamu tuh ada saran nggak sih gimana buat orang-orang yang mungkin baru belajar atau ingin belajar tentang self love tuh gimana sih? Kamu ada saran gitu? Ini ya, buat yang mungkin masih ya sebenarnya sama ya kayak aku juga tuh masih newbie juga gitu, belajar terkait ilmu self healing gitu atau self help, apalagi konteksnya yang spesifik ke self love gitu ya. Jadi sebenarnya kalau terkait pembahasan malam ini ya, itu tuh sebenarnya juga ngasih tambahin insight baru gitu sebenarnya ke aku gitu, bahwasanya ya apa ya, untuk saran buat teman-teman lain, buat teman-teman yang mungkin belum pernah tahu gitu terkait self love itu gimana, mulai sekarang kayak fokus ke apa yang bisa kamu kembangkan gitu, kayak misal hobi kamu apa dan kamu nyaman di situ, terus aja tekuni aja di situ gitu, karena itu nanti bisa jadi suatu hal yang bisa jadi personal branding kamu gitu loh, kayak kamu nih dikenalnya itu apa gitu, kayak misalnya ya kayak kalian nih misalnya si Ade atau si Ilham yang hobinya adalah bikin podcast gitu. Nah itu bisa jadi passion gitu, bisa jadi kayak ibaratnya masuk ke ini ya, apa tuh, suatu hal yang bikin kamu itu dikenal orang gitu, self branding lah, kayak buat tahu dari orang lain ke kamu itu gimana gitu. Jadi ya yang sederhana aja, tapi yang itu tuh bisa berkembang untuk kebaikan kamu nantinya gitu loh. Banyak hal-hal yang sebenarnya tuh sederhana, tapi kita nggak tahu yang sepele-sepele kayak gitu tuh bisa berpeluang buat kita ke depan. Soalnya kebanyakan orang fokusnya ke banyak hal yang nggak bisa dia capai gitu.
yang sebenarnya itu kayak apa ya, jauh banget lah dari kehidupannya gitu. Nggak yang dia banget lah gitu. Jadi cukup cari tahu apa yang kamu nyaman di situ, yang bikin kamu berkembang dan kamu hobi di situ gitu. Yang akhirnya itu bisa bikin kamu dikenal orang dengan caramu itu. Gitu sih versi aku ya. Nice. Ya, berarti lebih ke melakukan sesuai dengan passion, sesuai dengan apa yang kita suka. Nah itu bisa jadi salah satu self love juga gitu kan. Oke, sip, nice. Gila, Oke, nice. keren. Udah gila sih, gila. Keren banget. Deep banget. Iya, terlalu ya kayaknya. Deep banget. Ini salah satu episode yang cukup luar biasa juga, karena kita juga baru bahas soal self love. Mungkin dari perspektif kita seperti itu ya teman-teman. Kita di sini nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Di sini kita sharing tentang pengalaman kita, tentang apa yang kita rasakan gitu. Jadi di sini nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Jadi jangan sampai ada orang-orang yang bilang oh itu salah tuh. Nah di sini kan kita berpendapat dan semua orang tuh bisa beropini sih. Jadi kayaknya segitu aja sih. Jadi pembahasan kita tentang self love. Jadi terima kasih buat dulu juga yang udah mampir di podcast kita yang cukup banyak dibicarakan orang juga. Di luar sana mungkin banyak, nggak banyak sih, mungkin ada beberapa orang yang wah ini lo bisa diundang atau apa, nanti tinggal apa ya, begitu aja. Oke. Thank you buat semua yang udah dengerin. Thank you semua. Kita pamit. Selamat malam, sampai beristirahat dan bye. Thank you Lulu for coming. Terima kasih telah mendengarkan episode kali ini. Jangan lupa untuk follow akun Spotify kami, Ruang Istirahat, dan Instagram kami, ruangistirahat.id. Sekian untuk part episode kali ini. Stay tune untuk part episode selanjutnya. Bye!